Dalam hatinya, anak tentu bertanya, ayahku bukan ya? Apa yang terjadi pada ayahku? Mimpi apa dia semalam? Dan berjuta dugaan lainnya. Tapi, dia pasti menjawab dengan hati yang mulai merekah. Rasakan pelan-pelan hasilnya. Mari berjuang mengalahkan diri sendiri. Lahirlah sebagai ayah baru, menghadapi tantangan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Sekolah ayah, emang ada gitu? Sekolah ayah. Apa itu sekolah ayah? Emang ada gitu? Terus, kalau emang ada, kayak gimana kurikulumnya? Ya, emang nggak ada. Atau belum ada. Setidaknya yang bentuknya benar-benar kayak sekolahan. Yang ada kurikulumnya dan diakui pemerintah secara formal. Saya lagi ngebayangin, para ayah ini kan kebanyakan fokusnya ke pekerjaan ya. Gimana cara ngasilin nafkah yang banyak, yang barokah, yang cepat, dan seterusnya. Efeknya, urusan ngedidik anak diserahin ke istri. Atau yang lebih parah, diserahinnya ke pembantu. Dan pembantunya juga nggak dibekali cara mendidik anak. Jadi, kalau ada sekolah ayah yang bisa diformalkan oleh pemerintah, tentu bangsa ini akan jadi bangsa yang luhur, bangsa yang maju, bangsa yang kuat. Kok bisa? Ya, karena jelas sebuah negara pada hakikatnya merupakan kumpulan dari keluarga yang tersebar lebih dari 12.000 pulau yang ada di Nusantara. Kalau keluarga-keluarganya udah kondusif dalam proses pendidikan yang baik dan benar, maka Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang luhur, maju, dan kuat dengan sendirinya tanpa perlu konsep yang berbelit-belit dan biaya yang membebani negara. Alhamdulillah, sekolah ayah ini sudah ada yang menginisiasi. Beberapa di antaranya yaitu Bapak Adriano Rusfi, seorang psikolog dari Jogja, dan Ayah Edi. Kalau sekolah ini bisa dijalankan di seluruh wilayah Indonesia, tentu ini bisa jadi solusi untuk menyadarkan kami para ayah ini buat memperbaiki cara dalam mendidik anak-anak kita. Biar nanti di yaumil akhir bisa kita pertanggungjawabkan sama yang nitipin anak ini. Ya, sejatinya anak-anak kita emang titipan dari Allah kan? Yang mesti kita rawat, mesti kita didik sesuai arahan dari yang menitipkannya, sesuai arahan dari Allah. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman catatan penting bagi para ayah dari Pak Misbahul Huda. Ayah itu profesi istimewa dan gelar itu hanya pantas disandang oleh lelaki istimewa. Karena gak setiap lelaki sempat jadi suami. Gak pula setiap suami sempat jadi ayah. Dan gak setiap ayah bisa menjadi inspirasi yang membanggakan keluarganya. Pastinya, untuk menjadi ayah istimewa, perlu effort yang luar biasa. Bukan biasa di luar ya. Keluarga sukses haruslah terdiri dari seorang lelaki istimewa dan perempuan istimewa. Lelaki yang piawai menjadi suami sekaligus ayah. Serta perempuan yang piawai sebagai istri sekaligus ibu. Keduanya piawai dan berkemampuan dalam melahirkan generasi sukses. Bagaimana sosok lelaki istimewa itu? Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran, Allah juga telah menggariskan tugas setiap lelaki beriman. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayah merupakan benteng penjaga bagi putra-putrinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Jangan sampai seorang ayah kehilangan kepekaan iman, sehingga membiarkan anggota keluarganya larut dalam gelimang maksiat dan dosa. Atau yang lebih parah, ia sendiri yang menjerumuskan istri dan anak-anaknya dalam dosa. Ada ancaman yang sangat berat terhadap ayah yang tidak peduli terhadap agama dan akhlak putra-putrinya. Seperti ayah yang tidak peduli akan pakaian anak-anaknya, membiarkan auratnya terbuka dan menjadi pemandangan umum.
Atau seorang ayah yang membiarkan anak-anaknya pergi berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan mahramnya. Lelaki seperti ini disebut dayus, dan dayus termasuk terancam yang tidak masuk surga. Jika surga tidak menerima, tentu nerakalah tempat kembalinya. Nauzubillah min dzalik. 3 golongan yang Allah haramkan surga atas mereka adalah pecandu khamr, durhaka kepada orang tua, dan dayus, yaitu orang yang tidak cemburu ketika seseorang bermaksiat dengan keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Ancaman terhadap ayah yang menjadi dayus sejatinya bertujuan agar mereka menjadi lelaki yang piawai dan pemimpin yang baik bagi anggota keluarganya. Hal ini penting untuk menghadapi realitas ayah yang merasa tanggung jawab dan pengasuhan anak sepenuhnya berada di pundak ibu. Ia sudah merasa cukup memenuhi mereka dengan berbagai fasilitas. Penghuni neraka lainnya yaitu suami yang durhaka dan zalim kepada istrinya. Istri merupakan amanah yang dititipkan walinya kepada seorang lelaki yang berstatus suami. Wali wanita itu tentu mau melepaskan anak atau saudaranya karena yakin suaminya dapat menjaga anak dan saudaranya dengan baik. Tidaklah seorang hamba dibebankan tanggung jawab untuk kemudian dia abai, melainkan dia tidak mencium aroma surga. Hadis riwayat Bukhari. Baik buruknya anak di sekolah kembali kepada komunikasi dan peran orang tua, terutama ayah. Oleh karena itu, mestinya emang ada sekolah ayah. Agar ayah diingatkan terus kewajibannya dalam mendidik anak. Sehingga orang tua bisa paham kewajiban dan cara mendidik anak. Banyak anak, juga istri, yang justru merasa kesal saat ayah atau suami pulang. Maunya enak sendiri, arogan, dan menyebalkan untuk anak-anak mereka. Ketika ada di rumah, seringnya marah-marah, jauh dari menyenangkan. Ayah justru menjadi sosok yang menyebalkan saat berada di rumah. Mungkin sebagian bapak beralasan, kami sudah capek, 6 hari bekerja selama 8 jam, ditambah 2 jam lebih macet di perjalanan. Maka kami minta dispensasi dan pengertian selama ada di rumah. Kami kan butuh istirahat. Sepertinya pembenaran ini masuk akal. Tapi sadarlah wahai para ayah. Ingatlah, komitmen Anda saat berkeluarga. Bukankah kita, kaum lelaki, sudah berkomitmen untuk membangun keluarga? Pahamilah arti membangun, yaitu menciptakannya, membuat landasannya, dan merakitnya setahap demi setahap. Ketika bangunan itu sudah jadi, maka tugas bukan berarti berhenti, tapi ada kewajiban untuk merawatnya. Ingatlah pesan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya pada keluargamu ada hak yang wajib ditunaikan. Berarti keluarga, termasuk anak-anak, boleh menuntut hak mereka kepada para ayah. Mulailah menjadi ayah baru yang menyenangkan. Luangkan waktumu yang singkat untuk membuat dunia mereka ceria. Luruskanlah sikap dengan penuh kasih sayang. Buanglah perilaku menyebalkan dari pribadi kita. Caranya, marilah kita mengingat dan mencoba beberapa hal berikut. Ketika benih mulai tumbuh dalam rahim, sadari kitalah ayah dan ibu yang diberi amanah oleh Allah. Bukan guru, apalagi pembantu rumah tangga. Karena itulah, sebagai pendidik, ayah harus punya waktu untuk mengenali orang-orang yang akan dididiknya, istri dan anak-anaknya. Mengenal manusia tidak mudah, dan yang lebih tidak mudah lagi adalah bagi ayah untuk mengenali dirinya sendiri. Pola asuh cenderung diturunkan secara tidak sengaja, karena otak akan membentuk kebiasaan dari pengalaman yang diperoleh seorang anak. Apa yang biasa diterima seorang anak, maka itulah yang akan dilakukannya nanti ketika menjadi orang tua. Anak yang biasa dicubit akan menjadi ibu pencubit. Anak yang biasa dipukul akan menjadi ayah penggampar. Yang dulu dibesarkan dengan pukulan sapu lidi atau ikat pinggang akan menggunakan hal yang sama pada anaknya. Terlepas dari tingginya jenjang pendidikan dan pangkat yang diraihnya. Begitu juga ayah yang dingin, diam, berjarak, dan jarang menyapa akan minta dan mengharapkan istrinya menjadi kurir penyampai semua pesan. Kecuali mereka yang bersungguh-sungguh berjuang mengalahkan dirinya sendiri untuk tidak mengulang sejarah, lahir sebagai ayah baru. Semua kita tanpa kecuali punya sejarah kita masing-masing. Ayah ataupun ibu, sebagian bahkan memangul beban sampah emosi yang sangat banyak dan berat yang tertimbun di bawah sadarnya. Tapi kita telah memilih menjadi ayah ibu. Pilihan selalu punya konsekuensi. Dan konsekuensi itulah yang harus kita tanggung sekarang ini. Besok pagi, mulailah menyapa pendek anak kita. Walau terasa janggal karena nggak biasa, belajarlah sekarang menebak perasaan anak dengan membaca bahasa tubuhnya. Ubahlah dari perkataan biasa, sudah bangun?
Sudah siap belum? Apa kamu sudah sholat? Tugasmu udah dikerjain atau belum? Gantilah dengan kosakata perasaan yang terdiri dari 4-8 kata baru. Ayah melihat kamu tampak segar pagi ini. Bersemangat sekali kamu pagi ini. Ada apa nih? Perubahan itu tentu tidak mudah, perlu proses. Semua akan menggeliat untuk kemudian akan terbiasa. Siap menjalani dan mengalami berbagai reaksi dari sebuah proses perubahan. Dalam hatinya, anak tentu bertanya, ayahku bukan ya? Apa yang terjadi pada ayahku? Mimpi apa dia semalam? Dan berjuta dugaan lainnya. Tapi, dia pasti menjawab dengan hati yang mulai merekah. Rasakan pelan-pelan hasilnya. Mari berjuang mengalahkan diri sendiri. Lahirlah sebagai ayah baru, menghadapi tantangan baru.